Seperti biasa, karena spoiler episode 160 sudah tayang, mari kita bahas seperti apa alur ceritanya. Mari kita mulai. Sebelumnya, Kailin telah mengatakan pada Xiao Yan jika konstitusi Xiao Xiao saat ini sudah sangat bagus karena pil tulang darah jiwa surgawi yang telah dia kirim. Pil tulang darah jiwa surgawi mungkin bagus, tetapi itu masih belum cukup. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Ya, pil tulang darah jiwa surgawi mungkin bagus, tetapi masih banyak yang lebih baik. Contohnya adalah pil pembangun fondasi bodhisattva misterius. Itu adalah pil obat tingkat 7. Namun, bahkan aku hanya memiliki peluang 40% untuk berhasil. Guhe menangkupkan tangannya pada Xiao Yan sambil tertawa. Aula pil telah menjadi cukup kuat di bawah manajemen Guhe. Beberapa orang di belakangnya adalah para tetua aula pil. Mereka semua adalah alkemis tingkat 6 dan merupakan pilar teratas aula pil. Kailin di sampingnya memperkenalkan. Mata cantiknya samar-samar berkedip saat dia berbicara. Aula pil terlalu penting bagi aliansi Yan. Oleh karena itu, beberapa tetua dari aula pil telah menjadi sombong. Bahkan ada beberapa yang berpikir bahwa aliansi Yan tidak akan ada tanpa aula pil. Xiao Yan dengan lembut menautkan jari-jarinya dan tersenyum samar. Sepertinya bagian dalam aliansi Yan tidak sesolid yang aku bayangkan. Keangkuhan seperti itu tidak bisa dibiarkan tumbuh. Jika tidak, itu pasti akan menjadi kanker bagi aliansi Yan di masa depan. Xiao Yan melirik Guhe dan beberapa tetua aula pil di belakangnya. Dia segera tertawa dan berkata, "Pil membangun pondasi bodhisattva misterius masih dapat diterima, tetapi itu bukan pilihan terbaik. Aku bertanya-tanya apakah Grandmaster Guhe telah mendengar pil obat yang dikenal sebagai pil awal pertama?" Guhe dan beberapa tetua dari aula pil mengungkapkan ekspresi yang berbeda. Mereka langsung berseru, "Pil awal tingkat 8. Pemimpin aliansi sudah dapat menyempurnakan pil obat tingkat 8? Xiao Yan hanya tersenyum. "Grandmaster Guhe, kumpulkan semua alkemis di aula pil besok. Aku akan secara terbuka menyempurnakan pil. Setiap orang harus hadir. Siapapun yang gagal datang akan segera diusir dari aliansi Yan." Jantung Guhi bergetar ketika dia mendengar suara Xiao Yan tiba-tiba menjadi keras. Dia segera mengerti, Xiao Yan berencana untuk mereformasi aula pil. Dia menyadari kebiasaan buruk yang telah terbentuk di aula pil selama tahun-tahun ini. Dimengerti, pemimpin aliansi. Dalam hal ini, aku akan kembali dan mengumpulkan anggota aula pil untuk menunggu kedatanganmu besok. Setelah mengatakan ini, Guhe menangkupkan kedua tangannya. Hanya ketika Xiao Yan mengangguk, dia memimpin beberapa tetua aula pil pergi. Mata Xiao Yan perlahan-lahan menyempit setelah melihat kelompok Guhe pergi jauh. Apakah ini pantas? Menjadi terlalu kasar kemungkinan akan menyebabkan para alkemis angkuh itu merasa tidak senang di hati mereka. Cailin berbicara dengan nada khawatir. Tidak senang? Mereka hanyalah alkemis biasa. Seorang alkemis di tingkat seperti itu hampir tidak akan bisa mencari nafkah di dataran tengah. Xiao Yan berbicara dengan suara lemah. Secara kebetulan, aku berencana memperbaiki pil obat untuk membantu Xiao Xiao. Saatnya mengelola aula pil dengan benar. Xiao Yan dengan lembut membelai kepala Xiao Xiao dalam pelukan Cailin saat dia berbicara. Cailin mengangguk ketika dia melihat wajah Xiao Yan yang agak suram. Dia juga telah dibuat marah oleh aula pil berkali-kali selama tahun-tahun ini. Pagi harinya, aula pil dengan cepat menjadi hidup ketika sinar matahari mendarat di benteng kuning misterius. Sudah banyak alkemis yang bergegas ke tempat penyempurnaan pil. Beberapa petinggi aula pil seperti Guhe dan Fama sudah menunggu di sana. Guhe mengerutkan kening ketika dia melihat ratusan lebih alkemis di alun-alun. Namun dia tidak melihat Liu Chang atau Wu Zhen di antara mereka. Beberapa saat kemudian, beberapa sosok berjalan dan muncul di atas langit alun-alun. Yang memimpin mereka adalah Xiao Yan. "Salam pemimpin aliansi." Kelompok Guhe dengan tergesa-gesa menyapa. Para alkemis lainnya segera menyusul. Mata Xiao Yan perlahan menyapu area di bawah. Dia sedikit mengangguk. Tubuhnya melintas, dan muncul di atas panggung batu tempat penyempurnaan pil. "Hari ini, aku akan memperbaiki pil obat tingkat 8. Setiap orang harus mengamati prosesnya. Ini akan menguntungkan kalian di masa depan." Segera, Xiao Yan tiba-tiba melambaikan tangannya. Kuali obat perlahan muncul di langit. Menggosok telapak tangannya, banyak bahan obat yang dipenuhi dengan energi kuat melayang di sekitar tubuhnya. Aku tiba beberapa saat kemudian dan hampir kehilangan penyempurnaan pil pemimpin aliansi.
Tawa tiba-tiba dipancarkan saat Xiao Yan sedang bersiap untuk bertindak. Dua sosok tetua memimpin. Ada sekitar 12 lebih alkemis di belakang mereka. Mata Xiao Yan melirik kelompok ini. Sesaat kemudian, dia hanya tertawa. Karena kalian sudah di sini, silakan duduk. Sudut mata Liu Chang dan Wu Zhen segera berkedut ketika mendengar suara tenang dan tanpa emosi Xiao Yan. Mereka berdua saling memandang dan samar-samar merasakan ketidaknyamanan. Xiao Yan melirik kelompok ini sebelum menarik matanya. Menjentikan jarinya. Api ungu coklat melesat ke dalam kuali obat. Setelah itu, dia melambaikan lengan bajunya. Ratusan ramuan obat di sekitarnya terus-menerus masuk ke dalam kuali obat dengan beberapa suara siulan. 3 hari berlalu dengan tenang di tengah suasana sepi. Tak terhitung banyaknya orang yang mengamati proses ini. Pada hari ke-8, petir tiba-tiba bergemuruh melintasi langit yang cerah. Awan gelap tebal tiba-tiba mulai muncul di langit tanpa peringatan. Dalam waktu singkat, awan petir hitam gelap telah berubah menjadi awan petir 5 warna cerah di depan banyak mata yang terkejut. Apakah ini petir pil yang legendaris? Ini benar-benar petir pil 5 warna. Guhe dan Fama yang mengamati langit, menghela nafas dengan lembut. Guntur intens yang bergemuruh tiba-tiba pecah ketika petir pil meledak ke arah Xiao Yan di bawah banyak mata yang terkejut. Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya dan melirik petir pil 5 warna yang bergegas seperti naga besar. Menjentikan jarinya, tubuh warna emas gelap muncul dan segera melahap semua petir pil 5 warna sebelum akhirnya menghilang. Setelah petir pil 5 warna menghilang, Xiao Yan mengembalikan boneka iblis langit ke dalam cincin penyimpanannya. Dengan jentikan jarinya, penutup kuali obat terbuka lebar. Warna pelangi dengan eksplosif menembak seperti ingin melarikan diri. Xiao Yan buru-buru mengulurkan tangannya. Angin tak terlihat menahan pil obat dengan kuat sebelum akhirnya disedot ke telapak tangannya dan menyimpannya. Pemimpin aliansi luar biasa. Sebuah sorakan yang memekakkan telinga segera terdengar ketika semua orang melihat Xiao Yan berhasil memperbaiki pil obat tingkat 8. Xiao Yan tersenyum ketika mendengar sorak-sorai yang luar biasa ini. Matanya perlahan menyapu wajah semua alkemis yang hadir. Akhirnya, berhenti pada wajah Liu Chang dan Wu Zhen. Penyempurnaan pil obat hanyalah salah satu alasanku datang ke aula pil kali ini. Seluruh tempat menjadi benar-benar diam ketika semua orang mendengar suara samar Xiao Yan. Beberapa orang mulai merasa tidak nyaman. Aula pil adalah salah satu departemen dari aliansi Yan. Statusnya tidak berbeda dengan departemen lain. Tetapi beberapa orang mulai mendapatkan arogansi selama tahun-tahun ini. Ekspresi Xiao Yan perlahan menjadi dingin. Teriakan dinginnya bergema di samping telinga semua orang. Aku memiliki daftar nama di sini. Semua orang di dalamnya memiliki tuntutan terhadap mereka. Xiao Yan mengepalkan tangannya dan sebuah gulungan muncul di dalamnya. Dia kemudian melemparkannya pada Cai Lin dan memerintahkan dengan suara yang dalam. Silahkan baca. Cai Lin menerima gulungan dan membukanya. Matanya yang dingin menyapu semua orang yang hadir. Nama-nama yang tercatat di dalam gulungan adalah mereka yang paling sombong. Departemen pertama Aula Pil, Hu You, mengabaikan perintah dan bertindak sombong. Dia pernah menunda pengiriman pil obat karena beberapa masalah pribadi yang mengakibatkan kematian ratusan saudara aliansi Yan. Departemen kedua Aula Pil, He Yuan Ming, secara diam-diam mengantongi bahan obat dari aliansi Yan. Bukan hanya tidak mengaku bersalah setelah terungkap, dia bahkan melukai orang yang telah mengungkapnya. Departemen pertama Aula Pil, Tetua Liu Chang dan Wu Zhen, menjadi sombong karena kontribusi mereka, tidak mematuhi perintah, dan menarik diri dari pertempuran. Mereka diam-diam telah menjual pil obat aliansi Yan dan mengantongi keuntungan. Alun-alun berubah menjadi gempar ketika teriakan dingin terakhir Cai Lin terdengar. Ekspresi Liu Chang dan Wu Zhen memucat. Tidak disangka Xiao Yan berani bertindak melawan mereka. Pemimpin aliansi. Liu Chang dan Wu Zhen tiba-tiba berdiri dan berteriak dengan marah. Kami berdua adalah alkemis tingkat 7 tinggi. Kami berdua telah membantu mengembangkan aula pil menjadi seperti ini. Apakah kamu berencana untuk menyingkirkan kami sekarang setelah mereka menjadi sukses? Kebaikanmu tidak bisa menebus kesalahanmu. Aliansi Yan bukanlah organisasi yang longgar. Tidak seorang pun dapat melanggar aturannya. Xiao Yan berteriak dingin. Bajingan, siapa yang peduli dengan posisi tetua aula pil ini? Diri yang tua ini akan berhenti. Wajah Liu Chang dan Wu Zhen berganti-ganti antara hijau dan putih. Sesaat kemudian, mereka berteriak keras. Apakah ada yang akan pergi bersama kami berdua? Setelah mendengar teriakan ini,
para alkemis di alun-alun saling melirik. Akhirnya, beberapa orang kepercayaan dekat mereka dan beberapa nama yang telah dibacakan buru-buru berjalan maju dan mengikuti kelompok Liu Chang. Ketua aliansi, jika tempat ini tidak mengizinkan kami tinggal, akan ada tempat lain yang mengizinkan. Selamat tinggal! Senyum tiba-tiba muncul di wajah Xiao Yan saat dia menatap keduanya. Dia perlahan bertanya, Kailin, hukuman macam apa yang menanti mereka yang secara diam-diam mengkhianati aliansi dan pergi? Sebuah lengkungan dingin terangkat di sudut bibir Kailin saat dia mendengar ini. Dia menjawab dengan suara samar, kematian tanpa ampun. Kelompok Liu Chang, yang baru saja akan berbalik dan pergi, tiba-tiba terdiam saat mendengar kata-kata Cailin. Mengapa? Apakah aliansi yang bermaksud untuk membunuh kami semua di depan begitu banyak orang? Tangkap mereka! Wajah Cailin dingin ketika dia memberi perintah. Dimengerti. Segera, para ahli di sekitarnya dari aliansi Yan bergegas menuju kelompok Liu Chang. Bajingan, apakah kamu pikir kami berdua takut pada kalian? Liu Chang dan Wu Zhen benar-benar mulai panik. Dou Qi segera melonjak dari tubuh mereka dan dengan paksa menyingkirkan beberapa ahli aliansi Yan yang telah tiba. Kemudian, tubuh mereka bergerak dan berubah menjadi sosok cahaya yang mencoba melarikan diri ke kejauhan. Mencoba melarikan diri? Xiao Yan mengangkat alisnya saat telapak tangannya meraih ke arah mereka berdua. Ruang sekitarnya langsung terhenti dan kedua sosok terperangkap di dalam. Kemudian dia secara acak melemparkan dua orang ini. Tubuh mereka dengan keras menabrak tanah dan mereka berdua segera mengeluarkan seteguk darah segar. Aturan aliansi yang tidak akan diubah karena siapapun atau dengan cara apapun. Xiao Yan melirik acuh tak acuh mereka berdua, melambaikan lengan bajunya. Sekelompok ahli aliansi yang menangkap mereka berdua dan menyeret mereka ke bagian terdalam aula pil. Dalam sekejap, jeritan sepi bergema di atas alun-alun. Guhe. Hati Guhi langsung gemetar ketika dia mendengar suara tiba-tiba Xiao Yan. Dia segera dan dengan penuh respek menanggapi. Sebagai kepala aula pil, kamu memiliki tanggung jawab karena aula pil telah berubah menjadi keadaan seperti ini. Mulai hari ini, kamu akan diturunkan jabatannya menjadi wakil kepala aula. Grandmaster Fama akan dipromosikan menjadi kepala aula pil yang baru. Guhi dan Fama dengan cepat menyadari perubahan ketika mereka mendengar suara samar Xiao Yan. Xiao Yan saat ini tidak lagi Xiao Yan yang dulu. Dia saat ini memiliki kekuatan mutlak untuk berurusan dengan siapapun. Karena ada hukuman, secara alami akan ada hadiah. Ini adalah metode kuno untuk melatih jiwa seseorang. Ini akan dapat membantu terobosan alkemis ke tingkat 8. Aku harap semua orang akan berlatih keras. Xiao Yan menjentikan jarinya. Sebuah gulungan terbang menuju Fama dan Guhe yang terkejut. Ini, metode kuno untuk melatih jiwa seseorang? Tidak disangka ada manfaat seperti itu untuk bergabung dengan aula pil. Sepertinya aku harus menemukan kesempatan untuk bergabung dengannya. Para alkemis yang hadir menatap Guhe dan Fama dengan mata iri. Sementara itu, tangan Fama dan Guhe gemetar saat memegang gulungan di depan banyak mata panas yang berapi-api. Tidak terduga bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki metode seperti itu. Selain itu, dia bersedia memberikannya kepada mereka berdua. Kailin diam-diam menghela nafas lega ketika melihat alun-alun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Orang ini sudah lebih dewasa dibandingkan saat itu. Kailin menoleh, melirik sisi wajah Xiao Yan, dan dengan lembut bergumam di dalam hatinya. 2 hari berlalu setelah Xiao Yan menyelesaikan masalah tentang aula pil. Apakah pil awal pertama ini benar-benar cocok untuk Xiao Xiao? Di dalam ruangan di mana aroma yang tersembunyi berlama-lama, Kailin menyaksikan Xiao Yan mengeluarkan pil obat tingkat 8 yang telah dia sempurnakan sebelumnya. Dia saat ini menempatkan pil obat ke dalam mulut Xiao Xiao yang penasaran. Tenang, pil ini mungkin dianggap sebagai pil obat tingkat 8, tetapi efek obatnya sangat lembut. Ini paling cocok untuk Xiao Xiao. Kailin mengangguk pelan setelah mendengar penjelasan ini. Dia membungkukkan tubuhnya dan mengusap tubuh Xiao Xiao yang dipenuhi dengan kasih sayang seorang ibu. Xiao Yan sedikit linglung saat memperhatikan Cailin. Dia kemudian berkata pelan, "Kakak meminta kita untuk mengadakan pernikahan klan Xiao yang sederhana untuk menikahkanmu dengan klan Xiao. Bagaimana menurutmu?" Tubuh Kailin langsung bergetar saat mendengar perkataan Xiao Yan. Sementara itu, Xiao Yan perlahan melangkah maju saat melihat tubuh Kailin yang agak kaku namun menawan. Tangannya langsung memeluk pinggang yang ramping.
Senyum tipis muncul saat dia mencium Kailin dengan lembut dengan matanya yang sedikit emosional. Nafsu diam-diam memenuhi ruangan yang hangat. Selama periode waktu berikutnya, Xiao Yan juga menggunakan sebagian waktu luangnya untuk membuka lubang teleportasi yang mengarah ke paviliun bintang jatuh. Dia juga memperoleh beberapa informasi mengenai pengembangan aliansi Yan. Hal yang mengejutkan Xiao Yan adalah gerbang Xiao yang telah didirikan Xiao Li di wilayah sudut hitam juga telah bergabung dengan aliansi Yan. Dengan dukungan aliansi Yan dan gerbang Pan yang didirikan Xiao Yan di Akademi Dalam, perkembangan gerbang Xiao juga cukup mengesankan. Selama periode waktu ini juga, Xiao Yan dan Cai Lin juga mengadakan pernikahan klan Xiao yang sederhana. Pernikahan ini tidak megah karena hanya Xiao Ding dan Xiao Li yang menghadirinya. Tidak ada gembar-gembor besar diadakan. Terlepas dari apa yang terjadi, hal-hal yang telah dilakukan Cai Lin untuk klan Xiao dan aliansi Yan cukup untuk membuat Xiao Yan merasa bersalah. Dia harus memberinya status ini. 3 bersaudara telah berkumpul di sebuah halaman yang tenang jauh di dalam aliansi Yan, berbagi pengalaman selama tahun-tahun ini. Sementara Cai Lin sedang bermain dengan Xiao Xiao dari jarak yang cukup dekat. Xiao Yan mulai bercerita, jika klan Xiao mereka dulunya memiliki sejarah yang hebat, di mana salah satu dari 8 klan kuno yang terkenal di seluruh benua Douchi. Dia juga memberikan gulungan versi lengkap 3 perubahan misterius api langit pada Xiao Li untuk dipraktekkan pada seluruh anggota klan. Situasi aliansi Yan telah diselesaikan. Aku tidak akan campur tangan dalam hal-hal yang tersisa. Oleh karena itu, aku akan bergegas kembali ke dataran tengah dalam 2 hari. Xiao Yan menyuarakan pemikirannya setelah melihat Xiao Li menerima gulungan. Begitu cepat? Xiao Ding dan Xiao Li berbicara agak enggan. Lubang teleportasi antara aliansi Yan dengan paviliun bintang jatuh telah dibangun. Seseorang tidak perlu terlalu banyak waktu untuk bepergian di antara 2 tempat ini. Xiao Yan tersenyum ketika dia berbicara. Kamu akan berangkat lusa? Cai Lin juga telah mendengar kata-kata ini. Dia menarik Xiao Xiao dan bertanya. Ya, kali ini, kamu juga harus kembali denganku ke paviliun bintang jatuh untuk bertemu guru. Xiao Yan dengan lembut tertawa. Dia menganggap Yao Lao seperti seorang ayah. Sekarang Cai Lin adalah istrinya, dia tentu harus bertemu dengannya. Patwa itu? Cai Lin memutar matanya saat dia bertanya. Jika dia tidak takut dengan guru Xiao Yan, dia, sebagai ratu suku ras ular, akan membunuh Xiao Yan berkali-kali lipat. Xiao Yan mengangguk. Dia kemudian berjongkok, menepuk kepala Xiao Xiao. Selain itu, kita akan membawa Xiao Xiao ke paviliun bintang jatuh. Ini adalah tempat teraman yang aku tahu. Apalagi, guru bisa mengajarinya. Keengganan melintas di mata Cai Lin ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan, tapi dia masih mengangguk setuju. Dia sadar Xiao Yan melakukan ini demi Xiao Xiao.